ini kan sudah dimulai, nggak mungkin turun dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti dilihat, nanti silakan dilihat. Tapi kalau sudah harganya pada posisi yang kita inginkan, saya akan ke pasar. Memasuki hari kedua bulan puasa, harga sembako masih saja di atas rata-rata. Meski Presiden menginstruksikan agar menurunkan harga bahan pokok menjadi lebih murah. Namun hingga hari ini, pedagang masih saja menjual sembako dengan harga yang tinggi. Tak hanya bumbu dapur seperti cabai dan bawang, harga daging sapi pun masih tinggi dari harga yang diinstruksikan Presiden, yaitu Rp85.000 per kilogramnya. Ini 120. 120 ya Pak. Kenaikannya berapa itu Pak dari sebelumnya? Dari sebelumnya kan 11.110, 10.000. Kenaikannya 10.000 ya Pak. Iya, kalau untuk kemarin munggahan naik 20.000. Bu Ati, Ibu tadi beli daging sapi ya Bu? Iya, Berapa Bu harganya? 120. 120 ya Bu? Iya. Itu mahal. Ya kalau menurut saya sih mahal. Hari ini harganya 120. Mahal ya Bu ya? Iya. Habis bagaimana orang udah ininya mahal jadinya ya kalau nggak beli akhirnya kita beli juga. Hingga hari ini pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok hingga ke pasar. Selain pengawasan distribusi agar tidak ada pedagang yang bermain harga, pemerintah juga melakukan pengawasan dari sektor ekspor dan impor bahan pokok seperti daging sapi agar pembeli tidak dibohongi oleh pedagang yang curang. Para pedagang dan pembeli berharap menjelang Idul Fitri nanti tak ada kenaikan harga lagi sehingga baik pedagang maupun pembeli tidak kesulitan saat akan membeli sembako di hari raya Idul Fitri nanti. Ya, harga sembako mahal. Kalau yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo tadi, kita lihat saja 2-3 hari ke depan. Kalau memang harga harus bisa dipastikan bisa lebih turun dan juga dijangkau oleh masyarakat. Kita akan coba untuk membahas kembali pada pekan hari ini. Hari ini di Talk to iNews, pemirsa sudah hadir 3 orang narasumber, 3 orang pakar yang memang sudah sangat jago begitu ya di bidangnya. Saya perkenalkan terlebih dahulu sudah ada Pak Ngadiran di sini yang merupakan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Malam. Selamat malam Pak Ngadiran, terima kasih. Sudah lumayan pusing juga dengan kenaikan harga yang jarang untuk turun, tapi naiknya rajin gitu ya Pak ya? Dinikmatin saja. Oh dinikmati katanya, tapi masyarakat tidak bisa menikmati loh Pak. Ya, makanya masyarakat diajak teduh. Oke, diajak teduh. Tahan Ya. terlebih dahulu ya Pak ya, Siap. nanti kita ngobrol lebih lanjut. Kemudian ada juga seorang pakar ekonomi gitu ya, dan juga Direktur dari Indef, Ibu Eni Sri Hartati. Selamat malam Bu Eni. Mbak Anggi. Mungkin saya Rizka Ibu. Mbak Rizka. Kemudian ada juga Pak Mahfud Siddiq dari Komisi 4 DPR yang juga rekanan pemerintah begitu ya, supaya mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya kondisi yang dialami oleh pemerintah sendiri. Saya langsung ke Bu Eni saja. Ibu Eni, ini kan mungkin sudah sering terjadi setiap tahunnya. Di bulan Ramadan, menjelang Lebaran dan juga hari-hari besar lainnya begitu ya, terjadi kenaikan harga. Apakah memang di negara lain juga mengalami fenomena yang sama Bu? Kalau Anda lihat, apakah memang ini hanya terjadi di Indonesia? Ya, untuk Ramadan dan Idul Fitri mungkin bandingannya kita bisa bandingkan dengan negara tetangga yang penduduk muslimnya cukup besar, Ya. itu Malaysia dan Brunei Darussalam. Nggak ada tuh, Nggak ada adem kenaikan ayem harga? aja tuh. Jadi mau lebaran, mau tidak lebaran sama. Adem ayam ini maksudnya adem Artinya, ayam dalam artian tidak ada gejolak harga yang signifikan. walaupun sebenarnya ada kenaikan itu di negara mereka. Kalau Malaysia memang kontrol pengendalian harga dari pemerintah luar biasa ketatnya, lebih dari Orde Baru dulu. Oh. Jadi sampai kalau kita lihat di toko-toko, di pasar-pasar itu ada tercantum call center di mana masyarakat itu bisa melaporkan kalau pedagang itu menjual harga di atas harga referensi dari pemerintah. Jadi pemerintah itu mengkontrolnya ada range harga yang itu diperbolehkan untuk, makanya kalau kita ke Malaysia itu kita mau belanja di supermarket, mau di toko kelontong ataupun kita makan di restoran besar dengan yang di food court itu hampir sama. Karena memang ada range harga yang dikontrol oleh pemerintah. Artinya masyarakat di sana tahu harga normal sebenarnya Ada itu referensi. berapa begitu ya, ada Betul, referensinya. Betul. Nah,
sebaliknya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai hari keagamaan juga, katakanlah yang non Muslim misalnya Nasrani itu kan di Natal. Ya. Nah, Natal itu di mana-mana, di negara mana-mana itu biasanya justru apa? Waktunya sale. Ini iklan sale besar-besaran setiap Natal dan menjelang tahun baru kan biasanya karena berdekatan. Itu karena apa? Karena begitu ketatnya persaingan sehingga ketika ada animo masyarakat untuk meningkatkan permintaannya, maka itu saatnya untuk meraih ini apa? Konsumen. Jadi untuk meningkatkan market share-nya atau pangsa Artinya pasarnya. sale itu juga diberikan untuk harga kebutuhan pokok gitu atau barang pokok. Nah, kebetulan memang di banyak negara-negara maju itu harga kebutuhan pokok ini kan sudah relatif ini ya termanage dengan bagus, ya jadi baik pasokan ininya tidak bermasalah. Nah, tetapi yang ingin saya katakan bahwa mestinya ketika ini kan teorinya adalah ketika ada permintaan, ya peningkatan permintaan itu justru momentum untuk meningkatkan produksi. Sebenarnya itu message-nya ya, message-nya ketika kita hubungkan dengan hari-hari besar keagamaan. Nah, mengapa kita terjadi anomali? Jadi apa yang salah sebenarnya Bu dalam pengelolaan panganan kita? Tidak ada antisipasi, nggak ada manajemen gitu, di mana mestinya kita ini justru bersukaria ketika ada hari-hari keagamaan di mana animo masyarakat untuk berkonsumsi itu meningkat. Itu kan artinya ini momentum untuk meningkatkan produktivitas nasional sehingga ini yang akan memacu pemulihan ekonomi. Jadi ini momentum gitu kan. Nah, syaratnya memang adanya peningkatan produktivitas itu kalau ada stabilitas harga. Jadi katakanlah tadinya misalnya kalau kita berjualan 100 gitu kan, kalau untungnya satu piece-nya 2.000 misalnya, jadi kalau 100 kan hanya untungnya 100 kali 2.000. Nah, tetapi kalau permintaan meningkat, untungnya mungkin masih sama gitu, dan kalaupun harga diturunkan, ini masih lebih besar keuntungannya kalau omsetnya meningkat gitu kan. Nah, ini kan teori sederhana ya Pak Ngadiran ya di dalam kali banyak. Nah, mestinya itu yang bisa kita manfaatkan dengan momentum-momentum apakah itu Ramadan, Idul Fitri maupun juga Natal. Artinya gitu pemerintah tidak mau membaca itu atau memang tidak mau mengantisipasi sejak awal. Padahal ini setiap tahun ini selalu terjadi. yang selalu kita ini apakah memang ini ada by design pembiaran sehingga memang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Karena pasti ada yang diuntungkan kan dengan kondisi seperti ini. Yang pasti bukan Pak Ngadiran. Pak Ngadiran untungnya diomelin para ibu-ibu. Saya tertarik dengan kata ini mungkin ada by design atau ada yang diuntungkan pihak lain. Saya tidak tahu siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Ibu Eni, tapi saya coba ke Pak Ngadiran dulu sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kasus ini gitu. Kondisi pasar sekarang seperti apa Pak? Apakah memang harga ini tidak ada yang turun sedikit pun dan sudah sangat melonjak naik sehingga masyarakat juga banyak yang berkeluh kesah. Bahkan telur pecah pun laku di pasaran, cabai busuk laku di pasaran. Alhamdulillah harga sekarang ini tetap stabil di atas. Oh, tetap stabil, konsisten. Stabil tinggi. Konsisten. Jadi ini prihatin memang. Istiqomah. Ya, istiqomah, prihatin. Di mana rakyat dalam kondisi menerima dengan keterpaksaan sebenarnya sakit gitu, tetapi terpaksa dinikmatin saja. Mau tidak mau. Rakyat mau teriak ke siapa, mau ngeluh ke siapa. Alhamdulillah kami ini kadang memberikan sifatnya masukan atau kritik atau teguran apapun kami tidak tahu. Yang jelas kami bersyukur untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat karena saya bagian dari rakyat, kebetulan kehidupan saya berdagang. Rakyat konsumen, rakyat petani. Sekarang yang penting mau harga berapapun saya bertanya, apakah saudara-saudaraku para petani menikmati dengan harga yang menjulang tinggi? Jika itu menikmati rakyat petani, peternak ataupun home industri kecil, saya pikir happy semua. Nah, kan tetapi jika ini tidak dinikmati oleh semua lapisan, baik peternak ataupun petani dan home industri, saya pikir itu yang menjadi keprihatinan kita. Dan ini saya hanya berharap, mohon untuk tidak terulang kembali tahun depan atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Artinya jika bisa ini dari awal. akan terulang kembali, bukan dikatakan negara gagal, tetapi mungkin ada yang celoteh ini pemimpin yang gagal. Oh, pemimpin yang gagal? Tuh,
Kalau zaman Orde Baru, maaf, saya selalu mengatakan bisa swasembada pangan. Ya. Kami dari Gerakan Koperasi Pedagang Pasar dilibatkan membantu pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga. Ya. Tidak Bulog, tidaklah kementerian, tidak pun instansi manapun melakukan operasi pasar, bazar apapun. Harga yang diinginkan oleh pemerintah diserahkan kepada kami beserta kawan-kawan. Pemerintah tinggal mengontrol, polisi ekonomi tinggal mengontrol. Jika kawan-kawan kami menjual lebih dari head yang ditetapkan pemerintah, besok, lusa, kapan saja tidak dikasih alokasi barang lagi. Itu yang harus memang dilakukan begitu ya oleh Punya keberanian itu, dan saya sudah berulang-ulang menyampaikan ini, mungkin jari saya ini buat ngitung sudah nggak cukup. Baik. Tetapi ini belum dilakukan, saya juga ya sudah. Iya. ya, Pak. Pak Kadirman mungkin bisa bersabar lebih dahulu, tapi apakah memang operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah ini juga menjadi salah satu solusi? Pemerintah juga mengatakan dengan impor sebenarnya ini juga menjadi salah satu solusi untuk menjaga kestabilan harga. Kita bahas lagi nanti sesaat lagi di Talk to iNews, tetaplah bersama kami.